Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah, la ilaha illa huwa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah dapat datang ke masjid, ke rumah Allah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan sholat subuh berjamaah, kemudian diiringi pula dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Di antaranya adalah thalabul ilmi atau majlis ilmu. Apa keutamaan menghadiri majlis ilmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpul suatu kaum di dalam rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, yang mana mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu bainahum, mereka mempelajari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, illa anzalat alaihimus sakinah. Tidak ada yang akan diberikan oleh Allah bagi orang yang mendengarkan pengajian yang dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, melainkan Allah akan berikan kepada mereka ketenangan. Yang kedua, wa wasiyatuhumur rahmah, Allah turunkan kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu mahal, Bapak Ibu. Saking mahalnya rahmat Allah, tidak bisa kita ganti dan kita bayar dengan ibadah yang kita lakukan. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya ke sahabat-sahabat beliau, kalian tidak masuk surga dengan amalan-amalan kalian? Sahabat menjawab, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah? Wala ana, ambo pun tidak masuk surga lantaran dengan amalan yang aku lakukan. Padahal Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah Nabi itu luar biasa. Hatta tatafattara qadamah, sampai bengkak dua tumit Nabi melakukan sholat malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima tasna'u ya Rasulullah, kenapa begitu semangatnya engkau melakukan ibadah ini wahai Rasulullah? Kata istri beliau Aisyah, wa qad ghafara lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah berlalu kalau ada, dan dosamu yang akan datang pun kalau ada? Lalu apa jawaban Nabi ketika itu? Afala akunu abdan syakura,
Apakah aku ini tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur, kata Nabi. Luar biasa ibadah Nabi Bapak Ibu, sampai bengkak tumit Nabi melakukan salat malam, tapi bukan dengan amal ibadah kita masuk surga, kata Nabi. Illa ayyatawammadiyallahu birahmatin minhu wa fadlin. Tapi kita masuk surga, kata Nabi, adalah lantaran rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang diminta dalam melakukan amalan itu bukan banyaknya, tapi adalah bagusnya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan, Allah ingin menguji siapa di antara kita yang paling bagus amalannya, bukan yang paling banyak. Kalau paling banyak tentu redaksinya liyabluwakum ayyukum aktsarukum amala. Nah, tentu adalah aksaru, bukan ahsanu. Tapi Allah mengatakan ahsanu amala. Artinya yang diinginkan oleh Allah melalui ibadah yang kita lakukan adalah kualitasnya, bukan dari segi banyaknya. Nah, maka oleh karena itu rahmat Allah itu diantaranya yang kita cari Bapak Ibu, hadir di dalam majelis ilmu. Ustaz, kami tidak datang ke masjid, kami tidak mendengarkan Ustaz langsung ceramah di masjid, tapi rumah kami dekat dengan masjid, cukup didengar dari rumah saja. Barangkali ilmu dapat, tapi keberkahan majelis ilmu memang hadir di dalam majelis ilmu itu sendiri. Karena Nabi mengatakan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya, berangkat dari rumahnya niatnya untuk menuntut ilmu, berarti tidak dari rumah saja didengar. Fa huwa fi sabilillah, berarti dia sedang berada di jalan Allah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia balik ke rumahnya mereka balik. InsyaAllah Bapak Ibu, setiap langkah kaki Bapak Ibu kita semuanya yang hadir di sini dihitung pahala di sisi Allah. Setiap duduk Bapak Ibu dihitung pahala di sisi Allah. Ustaz, katakan tu bagaimana Ustaz mengaji. Tidak pilih pahala, InsyaAllah lain. Selama lain hadir dalam majelis ini. Yang ketiga, wahafathumul malaikah, malaikat Allah banyak mengitari di sekitar kita. Malaikat Allah apa kerjanya? Mengitari orang yang hadir dalam majelis ilmu, mendoakan orang yang hadir dalam majelis ilmu. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu. Kalau dia laki-laki, Allahumma ighfir laha. Kalau dia perempuan, warhamhu warhamha. Ya Allah, ampunilah dosa sianu. Ya Allah, rahmatilah sianu. Itu yang dimintakan oleh malaikat kepada Allah. Makhluk yang paling dekat kepada Allah itu adalah malaikat-malaikat Allah. La yaksunallah, mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah. Mereka patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Kalau mereka patuh, berarti apapun yang mereka minta kepada Allah, Allah pun tidak akan sungkan untuk mengabulkannya. Termasuk malaikat berdoa untuk kita agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wazakarallahu fi man indah. Nama kita disebutkan di hadapan makhluk-makhluk penghuni langit, malaikat-malaikat yang lain. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, kita ini adalah artis yang tak terkenal di dunia tapi terkenal di langit di hadapan makhluk-makhluk Allah, malaikat-malaikat Allah. Kalau lain nama hadir dalam majelis ilmu. Tapi kalau hadir dalam majelis ilmu tidak nama, di dunia pun tidak terkenal, maka di mana lagi kita akan terkenal? Maka oleh karena itu, ingin terkenal di hadapan Allah, hadirlah majelis ilmu, datanglah ke pengajian. Bahkan sebulan penuh awak digabungkan dengan acara-acara tausiah pengajian yang disampaikan oleh ustaz kita di masjid kita ini. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim Bapak Ibu, itu disebutkan di antara takzimul ilmi, membesarkan ilmu, adalah dengan cara wa in sami'a mas'alatan wahidah. Sekalipun awaklah mendengar kaji ko alfa marrah 1000 kali. Ustaz patang itu kaji. Ustaz patang itu lah setahun itu saya kaji ustaz tu. Dah, lah 1000 kali awak dengar kaji ko Dah, Rasulullah lancar bana dewa. Maka di antara keberkahan ilmu adalah
kita mendengarkan. Ya Bu, jangan sampai terbesit di pikiran awak, Ustaz buat haji, petanglah dulu haji mereka. Tetap dengarkan, disitulah berkahnya ilmu sebenarnya bagi kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang selalu bersyukur dan istiqamah dalam melakukan ibadah kepada Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Kata Allah dalam Quran surat yang ketiga ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah hai Muhammad, jika ada kamu mencintai aku, jika ada kamu mencintai aku, fattabi'uni, ikutilah. Sampaikan ke manusia kalau memang cinta kepada Allah, syaratnya adalah ikuti Nabi Muhammad. Maka di antara syarat amalan diterima oleh Allah adalah ikhlas kepada Allah dan ittiba di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ganjaran yang akan diberikan oleh Allah? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ada dua hal itu yang lebih besar nilai di sisi Allah untuk kita Bapak Ibu. Bagi kita yang sadar, tapi bagi orang tak sadar banyak mana dosa. Ibu itu kalau mau lihat kan, banyak mana dosa tak terasa dia kalau dirinya berdosa. Tapi bagi orang yang dimudahkan, diringankan, dilembutkan hatinya di sisi Allah, maka ampunan Allah akan dikejarnya. Di antaranya adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Cara mengikuti Rasul itu adalah jadikan Rasul sebagai suri tauladan bagi awak dalam segala hal, apakah dalam tindakan, dalam perbuatan, dalam perkataan, apakah itu terkait dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan bermasyarakat. Kalau Rasulullah sudah dicontoh, ditiru, insya Allah kebahagiaan dunia didapat, kebahagiaan akhirat didapat. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan melaksanakan yang diperintahkan beliau dan meninggalkan yang dilarang oleh beliau. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini kita telah masuk di hari pertama, Bu ya. Kan ada buku sahur tadi Bu. Alhamdulillah ada Ustaz. Cuma agak telongsong sahur tadi, agak banyak kan tadi. Pertama mungkin Bu. Mudah-mudahan berharap kita kepada Allah, kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah selama menjalani Ramadan, selama melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan kebaikan yang dibentangkan oleh Allah kepada kita Bapak Ibu. Semua jalan kebaikan itu yang dibentangkan oleh Allah kepada kita, pada prinsipnya adalah untuk diri kita sendiri. Pada prinsipnya adalah untuk perbaikan diri kita sendiri. Pada prinsipnya adalah untuk kesenangan diri kita, baik itu dunia maupun akhirat. Apa kita contohkan Bapak Ibu? Di antaranya adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka tenang dengan keimanan kepada Allah. Ketahuilah hati akan tenang kepada Allah adalah bizikrillah, dengan banyak mengingat Allah. Termasuk Bapak Ibu ibadah salat yang kita lakukan tak lain dan tak bukan adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Aqimis shalah li zikri, kata Allah. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi awak melaksanakan salat itu Bapak Ibu pada prinsipnya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab di saat awak jauh dari Allah, Allah pun jauh dalam diri kita, dari kita. Di saat awak dakik kepada Allah, Allah pun akan dakik kepada kita. Sajangka kita mendakik kepada Allah, saat itu Allah dakik awak. Apa maknanya Bapak Ibu? Allah memang harus didekati oleh hamba. Maka tujuan hamba diciptakan oleh Allah tak lain dan tak bukan adalah beribadah. Namun
banyak manusia yang diciptakan oleh Allah semuanya beribadah kepada Allah? Tidak. Di antara sekian banyak orang yang mengatakan dirinya Islam di dunia ini, khususnya di Indonesia, apakah semuanya mereka taat kepada Allah? Belum tentu. Maka bersyukurlah kita di antara hamba-hamba Allah yang banyak itu adalah kita yang dimudahkan langkah kaki kita, yang dimudahkan ayunan tangan kita, yang dilembutkan hati kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu, Allah sebutkan qalilan ma tashkurun. Sedikit di antara hamba Allah itu yang mau bersyukur kepada Allah. Jadi tak sadonya mudah-mudahan dan sakit itu tak masuk bawah. Jadi jalan kebaikan dibentangkan oleh Allah, di antaranya adalah melalui zikrullah. Ada orang miskin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami salat, urang kayu salat, kami puasa, urang kayu puasa, urang kayu bersedekah, tiba di kami tidak bisa bersedekah. Bahaya Rasulullah." Apa jawaban Rasulullah? "Inna bi kulli tasbihatin sadaqah." Tasbih subhanallah itu sedekah itu. Wa bi kulli takbiratin sadaqah, Allahu akbar itu sedekah. Wa bi kulli tahlilatin sadaqah, setiap tahlil la ilaha illallah yang diucapkan itu adalah sedekah. Jadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar itu sedekah. Makin banyak baca itu Bapak Ibu makin bagus. Bahkan sambil mengacu golak-golaknya sore hari di kota bahaya dibaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Akan tanah juga Bu. Pada lagu ni nak ini saya ya. Kau tahu dari dulu ini kolak aku jadikan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Banyak-banyak kita berzikir. Lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini. Apa di antara zikir atau amalan yang ditunjukkan oleh Nabi kepada Aisyah, lebih-lebih ketika masuk atau di 10 hari akhir, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ayo Bu. Itu kan baca setiap malam. Allahumma innaka afuwun, wahai ya Allah, innaka afuwun, engkau pemaaf, karimun yang mulia, innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni, engkau menyukai maaf dan maafkanlah aku. Ya Bu. Adalah dalam syair mungkin kuat cuk terang dalam buku dewan. Ilahi ilas tulir firdausi a'la wala tunjukkanlah jalan kepada aku, ampunilah dosa aku ya Allah. Fa innaka ghafiru zambil azimi. Tak ada yang bisa mengampuni dosa ya Allah melainkan Engkau. Maka awak disuruh-suruh banyak-banyak mengucapkan kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim. Sesudah sholat istighfar. Barangkali dalam sholat ada dan lain dari ibadah awak lakukan. Lah sholat tadi tekana tutui nasi waktu sahur tadi alun tutui nasi lelai dan dimakan oleh kunci yang berbawa surau. Rumah tadi alun kunci lelai dihilangkan diampuni kelalaian awak dengan hal demikian. Barangkali ketika awak sholat tadi itu ada
allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali dibaca. Dulu orang yang merutinkan sudah salat itu istighfarnya sampai 100 kali. Bahkan ada yang sampai 33 kali. Makin banyak kita beristighfar, insyaallah dilunakkan, dilembutkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi perbanyak zikir, lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini. Perbanyak salat, perbanyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang banyak cerita tadi, orang fakir, orang miskin tadi sana hatinya. Bagaimana sana hatinya? Ada amalan yang bisa menandinginya untuk melawan orang kaya. Nah, orang kaya dia bisa bersedekah dengan harta, dengan materi. Jadi bersedekah itu maknanya luas Bapak Ibu. Ada secara materi, ada non materi. Nah, materi jalan kota infak wa masukan piti. Nah, tapi non materinya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi lewat kota infak, jadi subhanallah itu baca tadi lalu piti kan dua. Nah, itu kan lebih utamanya. Nah, jadi sana nanti orang miskin tadi pulang ke kampungnya diamalkannya amalan. Rupanya amalan diamalkan yang diajarkan oleh Rasulullah itu diketahui pula oleh orang kaya. Ya Bu. Bakal itu. Awak rencana supaya seimbang amalan awak dengan orang kaya. Tapi orang kaya tahu kalau itu amalan yang dilakukan di orang miskin, akhirnya dia amalkan pula di orang kaya. Baliklah orang miskin tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amalan yang kau ajarkan itu yang supaya kami bisa menyaingi dan menyamai amalan kami dengan orang kaya, lah tahu pula orang kaya gitu. Baca oleh Rasulullah, apa kata Nabi? Zalika fadlullah, itulah karunia Allah, yutihi may yasha, diberikannya kepada siapa yang dikehendaki. Maka beruntung lawa Bapak Ibu pitih lai banyak, badan lai sehat, mendengar pengajian semangat, beribadah semangat. Aku kan nikmat yang luar biasa. Yang parahnya kata Imam Al-Ghazali adalah syaqiyun fid dunya, syaqiyun fil akhirah. Di dunia hidup dalam kekurangan, jauh dari Allah, dalam keluarga laki bini anak bercakap setawi, si biswa mati, di akhirat dipertanyakan bahan beribadah, bahkan bercakap laki bini dan lain sebagainya. Susah hidup dalam seperti itu. Tapi beruntung lah kalau piti lai banyak, haratu lai banyak, zikir kepada Allah luar biasa, ibadah semangat, maka ini karunia Allah. Ya Bu, kita masuk kepada kita yang diberikan oleh Allah. Tak semua kita manusia Bapak Ibu yang fisiknya utuh. Tapi kita lihat ada orang yang fisiknya kurang tapi ibadahnya luar biasa. Kita contohkan pada masa Nabi dulu ada nama sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Sahabat yang buta tapi paling capek tipu di masa ini. Sahabat yang buta 2 renta lah malahan. 2 renta itu tahu Ibu, bajalan itu lama gigi. Kita badan itu berjalan. Tapi semangatnya beribadah luar biasa. Matanya buta. Dalam keadaan mata buta tersebut datang ke masjid dalam keadaan genap gulita. Oranglah sudah butuh dan penerangan pun tak ada dan setan pun datang mengganggu. Kecil setan. Satyo Abdullah bin Ummi Maktum hampir jatuh ditolong di setan. Ditolong di setan, bekon pe jatuh balik ditolong di setan sekali lagi. Hampir jatuh balik ditolong di setan sekali lagi. Lalu hampir tipu ke saji dia bertanya oleh Abdullah bin Ummi Maktum ke setan. Engkau siapa? Bapak bisa kau tipu di siku menolong aku? Kecil setan tadi itu ambo setan. Ya Bu, ambo setan. Oh setan ya kau. Jadi bapak nama kau menolong aku. Padahal ni aku ingin berangkat datang ke masjid melakukan ibadah kepada Allah. Sementara aku yang melakukan bertentangan dengan keinginan kau. Kecil setan tadi itu Bu. Ambo tolong engkau. Yang pertama, kalau engkau sempat jatuh ke bawah, dengan ujian datang beribadah kepada Allah, maka dosa engkau akan diampuni. Kalau engkau dah jatuh dengan sudah
dosa engkau dan keluarga engkau akan diampuni oleh Allah. Jatuh dan ketiga maka kamu tolong engkau balik. Kalau tidak kau tolong, dosa engkau, keluarga engkau dan seluruh penduduk Madinah akan diampuni oleh Allah. Nah, jadi sekilas awak memahami kisah itu Bapak Ibu, bahawa nama setan menolong Abdullah bin Ummi Maktum karena ada pahala yang lebih besar yang diberikan oleh Allah kalau sekiranya Abdullah bin Ummi Maktum itu sempat jatuh. Maknanya Bapak Ibu, ibadah itu paralu mujahadah, paralu kesungguhan. Datang awak ke masjid, yo berdingin-dingin, tapi pahalanya kan ada. Bahwa solat malam itu solat yang paling utama setelah solat maktubah kata Nabi, karena mujahadahnya melakukan ibadah itu balik. Tidak satu orang Bapak Ibu bisa melakukan solat walaupun hanya 2 rakaat di malam hari. Tapi satu orang mungkin bisa jago. Apalagi bapak yang pecandu bola kan duduk di lapor dah lalu-lalu di malam itu. Aduh nama dia itu. Nah, duduk minum kopi di lapor, kopi lalunya atau ala namanya itu nama matunya tangga Bapak Ibu. Tapi tak semua orang mau berwudu, sholat 2 rakaat, zikir kepada Allah. Sudah mengadu kepada Allah. Tidak semua orang. Makanya sholat malam itu pahalanya besar di sisi Allah. Sholat yang paling utama setelah sholat maktubah. Sholat maktubah juga demikian Bapak Ibu. Dari 5 sholat wajib yang telah difardukan oleh Allah, maka sholat subuh walaupun rakaatnya 2 dibandingkan yang lain ada 3 ada 4, tapi pahalanya paling besar. Dalam hadis Imam Muslim dijelaskan Bapak Ibu, apa kata Nabi? Man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, maka seolah-olah dia telah melaksanakan salat separuh malam. Aku salat isya berdoa, salat isya kerajukan sama juga melaksanakan salat kerajukan salat bara separuh malam itu dari jam 6:30 sampai jam 2 salat sekali sama pahalanya itu salat isya berjamaah kerajukan. Wa man shalla subha fi jama'atin, kata Nabi siapa saja yang melaksanakan salat subuh berjamaah, faka'annama shallal lail kullah, orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah seolah-olah dia telah melaksanakan salat seluruh malam. Jadi orang datang ke masjid sholat subuh berjamaah, sama halnya melaksanakan sholat dari jam 7 sampai orang azan subuh tadi. Para banyak rakaat di kerajaan itu. Kalau sholat isya sampai separuh malamnya. Kalau sholat subuh seolah melaksanakan sholat samalam subuh. Para kadang-kadang pahala, padahal rakaatnya cuma 2 rakaat. Tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu bisa terjadi? Karena berat. Bahwa bisa itu dilakukan karena baiknya melakukan itu, dan yang bisa melakukan itu adalah orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh melakukan ketaatan di jalan Allah. Termasuk Bapak Ibu berpuasa. Di antara amalan Bapak Ibu ada 3 amalan yang pahalanya tidak diketahui di orang melainkan hanya Allah. Salah satunya puasa. Apa kata Nabi dalam hadis qudsi? Kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Seluruh amalan anak Adam itu untuknya. Berarti kalau sholat itu ibu. Kalau sedekah ibu jalin. Dan illa siyam kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Apa maknanya Bapak Ibu? Besar pahala orang yang melakukan ibadah puasa. Saking besarnya pahalanya, hanya Allah yang memberikan pahalanya. Maknanya kalau sholat baca Quran, berapa pahala baca Quran? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihil hasanah. Orang yang membaca 1 huruf dari kitab Allah dapat 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, 1 kebaikan kalikan 10-an. Menjadi 10-an. La aqulu alif lam mim harfun, namun ngecen alif lam itu 1 huruf kecen nabi. Walakin alifun harfun wa lamun harfun
pahala dilipat gandakan oleh Allah sampai 703 kali 700 ala 2100. Jadi pahalanya. Tapi masalah puasa itu Allah yang memberikan. Allah yang memberikan. Bahkan nanti di akhirat, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Ada pintu khusus untuk orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kualitas ibadah kita ditentukan bagaimana semangat kita melakukan ibadah tersebut. Kalau biasa-biasa saja, barangkali biasa-biasa pula ganjarannya Bapak Ibu. Kalau dia semangat sungguh-sungguh untuk melakukannya, insya Allah besar pula pahala yang diberikan oleh Allah. Maka Nabi berpesan dalam hadis yang lain, ittaqil maharima takun a'badan nas. Peliharalah, jagalah dirimu melakukan hal-hal yang buruk, niscaya engkau akan taat beribadah kepada Allah. Kenapa orang tak begitu antusias melakukan ibadah, lebih-lebih sholat subuh Bapak Ibu? Karena tak ada semangatnya untuk itu. Bagi orang biasanya Bapak Ibu kan, ini kan di awal-awal Ramadan. Nah, biasanya orang kalau lalu 2 hari puasa, betul banyak yang berhalangan datang ke masjid. Barangkali karena kue rayu, baju rayu, menyambut minantu pulang dari Jakarta, memberikan terbusu, randang dan lain sebagainya, dan tiba ke Surabaya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak memahami bahwa di saat itu pahalanya besar melakukan ibadah. Jadi semakin awak beribadah dan kurang lalai melakukan ibadah, pahalanya kadang di sisi Allah. Apa kata Nabi ketika sampai di Madinah Bapak Ibu? Afsus salam, tebarkan salam. Wa aqimut ta'am, bagi orang lain makanan. Wasilul arham, hubungkan silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Lakukan salat malam ketika orang dalam keadaan lalu, kecil Nabi. Artinya ketika awak beribadah, orang lalai melakukan ibadah, tentu pahalanya besar di sisi Allah. Termasuk kalau separuh Ramadan betul Bapak Ibu, 10 hari akhir dalam bulan Ramadan. Kenapa itu orang malas beribadah? Karena ada ganjaran yang lebih besar yang diberikan oleh Allah kepada kita Bapak Ibu. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan ada di dalam. Namanya Ibu, Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya Bu, malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Lailatul itu malam, Qadar itu ketentuan. Nah, itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kok barang tahun kok lebih kurang 83 tahun lebih sedikit, 84 tahun kurangnya. Padahal umur manusia diberikan oleh Allah rata-rata kata Nabi, akmaru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqallu ma yajuzu zalika. Umur umatku kata Nabi antara 60 dan 70 tahun. Ya Bu, dah tuh terang jawab ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Sianu suku itu, kampung itu umur hampir 50 tahun. Kan itu terang jawab. Tak pernah kita mendengar itu. Tapi umat terdahulu apakah sampai umurnya segitu? Sampai Bu. Manusia pun diperkirakan makin lama makin pendek. Kalau Nabi Adam dulu panjangnya situ naziraan 60 hektar, 30 meter tinggi Nabi Adam dulu. 30 meter masuk pintu Masjid Al-Falah mungkin tumit saja. Anda masuk dulu. Dah. Tapi makin lama makin kecil. Umur umat dahulu termasuk Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa itu ratusan tahun Bapak Ibu. Tapi umur Nabi Muhammad lebih kurang 60 atau 70 tahun kecil Nabi. Ini menandakan apa Bapak Ibu? Walaupun umurnya kecil, pendek, walaupun badannya kecil-kecil, tapi ada amalan yang bisa menandingi ibadah-ibadah umat dahulu. Kalau umat dahulu, inya tak balik melakukan ibadah kalau yang taat kepada Allah dahulu. Bahkan tak balik, tak tahu HP ketika itu yang mengaduannya dahulu. Inya tak balik datang melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah. Bahkan tak balik kerana tak ada TV negara cadiak ketika itu dahulu.
Inyo dak balik melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Bako dak balik karena dak adu yang menggaduhnya dalam melakukan ketaatan. Kalau kini bukan balik lalu awak sampai masaji lamunan pon dominan tu. Ya bu. Dah, awak sampai ke masaji ni ko dah. Awak di lantai 3. Sudah itu berbunyi telefon di lantai 1 rumah di lantai 3 kan. Dah. Apa berbunyi? Sementara orang lah sini saja orang apa saja itu. Dah kajak-kajai ke bawah. Siapa nelpon tu? Masuk ke perahu benar kan? Aku yo dah kajak tu lagi ya. Kalau polusi jalan ke bawahnya. Itu dikajak-kajak benar tu rupanya kawan katibu. Kawan katibu pun di Jakarta nya baru. Awak dah siap-siap mengundi di surau dulu. Ya bu. Itu bisa terjadi dalam diri kita. Jadi banyak hal rintangan yang membuat awak bisa balik beribadah kepada Allah karena awak dan melakukan semangat bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi umur biar pendek tapi kualitas ibadah luar biasa kepada Allah. Di antaranya laksanakan nilai-nilai Ramadan, ibadah Ramadan yang di dalamnya ada saum, ada amalan-amalan yang telah ditentukan oleh Allah. Sudah itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di samping awak bersemangat melakukan jihad atau bermujahadah dalam melakukan kebaikan, yang perlu kita harus lakukan dalam kehidupan ini adalah tentu menjaga nilai ibadah awak. Ya bu, banyak ibadah tapi tidak ada nilai ibadah itu melekat dalam dirinya. Saya ada orang datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna fulan tasumun nahar. Wahai Rasul, ada seorang perempuan di tampik kami. Inyo rajin solat, bukan hanya solat wajib, solat sunnah pun dilakukannya. Wa tasumun nahar, inyo rajin berpuasa bukan hanya dalam bulan Ramadan, puasa sunnah pun dilakukannya. Wa taqumul lail, inyo rajin berinfak, bersedekah, melakukan kebaikan. Dan deknya orang kayu. Walakin tu'zil jiran, tapi you suka menyakiti orang lain. Apa orang mendeku wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? La khaira fiha. Tak ada kebaikan yang dilakukannya kata Nabi. Fama'wahana, tempat orang seperti itu di neraka. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi menjaga amalan itu tidak gampang. Banyak orang bisa taat dalam bulan Ramadan Bapak Ibu, bisa. Bahkan kalangan salafus saleh pun mengatakan bi'sal kaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Celakalah suatu kaum yang mereka kenal dengan Allah hanya dalam bulan Ramadan. Maka jangan heran Bapak Ibu kalau tidak ada perubahan setelah bulan Ramadan, berarti Ramadan ada sukses nih. Kalau tidak ada perubahan setelah bulan Ramadan menjadi lebih baik, berarti Ramadan yang awak lalui akan mendapatkan kesuksesan di sisi Allah Taala. Maka yang awak minta kepada Allah itu diterima amalan awak, sudah tu dibuat awak menjadi muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Baca orang menjadi hamba yang bertakwa. Kata Abdullah bin Mas'ud, ayyutta'a wa la yusra, taat ditingkatkan, maksiat dikurangi. Tapi kalau dah habis Ramadan, maksiat dinaikkan, taat dikurangi, menjadi rugi orang. Ya bu. Nabi pernah naik ke mimbar, fa'akhdirul mimbar. Laki-laki dah ke mimbar ke kecil Nabi. Fakhadarna, kami mendaki ke mimbar Nabi kecil sahabat. Kemudian pertakat darajat terkula. Nabi naik ke janjang pertama. Janjang mimbar Nabi itu apa janjang? Naik ke janjang pertama. Qala amin, Nabi mengucapkan amin. Summa takat darajat saniyah, naik ke janjang kedua, amin lo balik. Janjang ketiga, amin lo balik. Falamma nazala, qalu ketika Nabi nak turun, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dah biasanya kami mendengarkan engkau mengicik mereka dan mengaminkan. Apa gerangan yang terjadi wahai Rasulullah? Jawaban Nabi ketika itu, atani Jibril. Jibril telah datang kepadaku. Lalu Jibril menyampaikan, buat dan liman adraka Ramadan falam yufarlah. Celakalah orang kalau sudah bertemu dan berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi habis Ramadan dosanya tidak diampuni.
Aku celaka orang mereka. Apa makna bu'dan? Bu'dan itu maknanya jauh dari rahmat Allah. Ya wakaja itu kan rahmat Allah. Dulu ada orang membunuh orang sampai 100 orang pada masa Bani Israel. Anu sempatnya melakukan kebaikan lain, tapi inyolah ada ingin taubat kepada Allah, justru nya dikecil oleh Allah melalui malaikat Allah. Dia termasuk ahlul jannah, ahli surga. Ya bu, dah. Anu sempat melakukan ketaatan lain, anu tiba di tempat yang akan merubah diri dah. Tapi justru dikatakan oleh Allah, inyo sebagai ahli surga. Tapi berapa banyak orang yang melakukan kebaikan, ibadah kepada Allah, tapi sungguh menzalimi orang lain. Jangan-jangan inilah yang disampaikan oleh Nabi dengan al-muflis. Al-muflis itu orang yang bangkrut. Atadaruna al-muflis, tahukah kamu orang yang bangkrut? Kata Nabi kepada sahabat. Jawaban sahabat ketika itu, al-muflisu man la dirhamana wa la mata. Orang bangkrut itu tak ada bitingnya dari dirhamnya habis, dinarnya tak ada, rupiahnya hilang tu. Nabi mengejekkan al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku, kata Nabi, mayati yaumil qiyamah, datang pada hari kiamat bisalatin wa qiyamin wa siyamin wa zakatin walakin qad satama haza. Ibadah lain, salat lain, puasa lain, sedekah lain, infak lain, tapi kalau masih sungguh menzalimi orang lain, masih sungguh anyayun orang lain, masih sungguh mencela orang lain, fayudah hasanatuhu min hasanati, bisa amal ibadahnya dia biarkan ke orang lain. Nah, kerugi itu bu, awak tak begitu mungkin beribadah bulan Ramadan, melakukan kebaikan, sedekah banyak, mantan pebuku kamu saja sebagai dah, tapi justru yang menikmati orang lain. Nah, maka kita harus berhati-hati. Jadi ibadah Ramadan jangan hanya tersangkut di dalam bulan Ramadan, tapi pada prinsipnya ibadah Ramadan adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pembinaan. Kalau dalam sambutan awak sukses, insya Allah diharapkan di sabalik bulan di luar bulan Ramadan menjadi orang yang sukses beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu semangat melakukan ibadah. Apakah ibadah itu melalui ibadah puasa siang hari, tarawih di malam hari, melaksanakan zikir, melaksanakan sholat malam, melaksanakan istighfar, melaksanakan sedekah, infak, ataupun melakukan hal-hal kebaikan yang lain. Karena kebaikan dan ibadah itu banyak sebenarnya Bapak Ibu. Termasuk Bapak Ibu pai mencari nafkah niatkan untuk ibadah, tapi kalau pai menolong orang, tapi kalau nampak duri di jalan di kota mencucuk maduk lah paku tu kata kan. Sebelum diantarno dia bantu orang, ibu anjakan tapi pahala ibu. Senyum ibu basuh orang tu tapi pahala ibu. Nah, jadi banyak jalan kebaikan diberitakan oleh Allah. Labiah kalau awak lakukan dalam bulan Ramadan. Jangan dalam bulan Ramadan kau banyak imam duit. Jangan dalam bulan Ramadan kau banyak imam ilmu. Jangan dalam bulan Ramadan kau makin malih ketika Ramadan datang makin malih beribadah. Aku kacau. Mudah-mudahan bermanfaat. Berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum